Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sadisu as-sunanul lati fi athna'i ghuslir rijli. Yang keenam adalah sunnah-sunnah yang dilakukan ketika membasuh kaki. Yang pertama, sunnah yang bisa dilakukan ketika membasuh kaki adalah ayyabtadi'a minal asabi', yaitu memulai membasuh kakinya dari jari-jarinya. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi wa idza sabba alaihi ghairuhu fayabtadi'u bil ka'bi. Kalau dia menuangkan, mengguyurkan air untuk dirinya sendiri, maka sunnahnya itu, bagusnya itu dimulai dari jari-jarinya. Dimulai dari jari-jarinya, ujung-ujung jari, dari jari kelingking. Tapi kalau diguyurkan sama orang lain, maka mulai airnya itu jatuh di tumitnya, begitu, di tumitnya. Kemudian wa yaqulu inda ghusl yumna, dan dia berdoa ketika membasuh yang kanan. Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat ma aqdami ibadika shalihin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas jembatan siratal mustaqim bersama kaki-kaki hambamu yang soleh. Wa yaqulu inda ghusl yusra, dan dia berdoa ketika membasuh yang kiri. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'alas sirat finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Yang kedua, dia berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai engkau menggelincirkan, menjatuhkan kakiku di siratal mustaqim sampai jatuh ke neraka. Pada saat di sana itu adalah di mana kaki-kaki orang munafik dan orang musyrikin terjatuh, tergelincir. Jangan kakiku seperti itu. Yang kedua, sunnahnya adalah ad-dalku wa huwa imrarul yadi alal udwi. Kemudian yang kedua adalah sunnahnya adalah menggosok kakinya. Kemudian yang ketiga at-takhlilu, yaitu menyela-nyela. Wa dzalika bi khinsiril yadil yusra mubtadi'an min khinsiril yadil yumna ila khinsiril yadil yusra min asfal. Yaitu menyela-nyela ketika membasuh kaki di sela-sela jari-jarinya. Di sela-selanya bagaimana? Menggunakan tangan kiri dengan menggunakan jari kelingking pakai tangan kiri. Nah, kemudian mulainya dari mana? Mulainya dari kaki kanan yang bagian kelingking. Jadi tangan kiri menggosok kaki kanan, begitu. Tangan kiri pakai jari kelingking menggosok kaki kanan mulai dari kelingking sampai ke ila ilumna ila khinsir rijli yusra min asfal. Sampai ke nanti sampai di kaki sebelah kiri, dan caranya itu dari bawah, bukan dari atas, dari bawah, begitu. Kemudian yang keempat at-tayamun ayyabda'a birrijlil yumna tsummal yusra. Yang keempat adalah mendahulukan yang kanan baru yang kiri, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Yang kelima italatut tahjil ila nisbis saq wal akmal ila rukbatain, yaitu melebihkan basuhan sampai ke betisnya. Paling bagus lagi kalau mau sampai ke kedua lututnya. Boleh-boleh saja. Itu sunnah ketika basuh kaki. Yang keenam, al-mubalaghatu fi ghusl aqib, yaitu melebihkan basuhan di saat membasuh kedua mata kaki. Yang ketujuh, al-muwalatu bainal mashir ra'si wa ghusl rijlain, yaitu mualat, berkesinambungan setelah membasuh kepala langsung membasuh kedua kaki. Kemudian yang kedelapan at-taslisu fi ma madha, yaitu menigakalikan sunnah-sunnah yang telah disebutkan sebelumnya tadi. As-sabi'u as-sunanul lati ba'dal faragh minal wudu. Yang ketujuh adalah sunnah yang dilakukan setelah kita berwudu. Sunnah apa saja? Syurbuhu min fadli wudu'ihi wa rashi izarihi bihi, yaitu diminum bekas wudunya. Kalau mau minum. Kemudian juga sunnah kita itu ketika habis wudhu memercikkan sarung itu pakai air wudhu itu, dipercikkan. Kemudian yang kedua,
Sunnah setelah berwudu yang kedua ad-du'a ba'dahu, berdoa setelah wudu. Mustaqbilan lil kiblah, menghadap kiblat. Wa rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya bihaitsu yura bayadu ibtaihi, sekira kelihatan putih ketiaknya. Jadi diangkat itu tinggi-tinggi tangannya. Bagus itu. Nah, kalau lihat contoh wudunya Habib Umar, nah begitu juga beliau. Nah, contoh-contoh ini semuanya ada pada beliau. Coba nanti lihat di video YouTube-nya itu. Nah, diangkat habis wudu itu diangkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau dulu itu kalau orang itu karena jubahnya besar kelihatan ketiaknya. Dan dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itu doanya. Apa artinya? Ya Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selainmu, tidak ada sekutu bagimu, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, golongan orang yang bertaubat. Jadikanlah aku golongan orang-orang yang selalu membersihkan diri. Jadikanlah aku golongan orang dari hamba-hambamu yang soleh. Itu arti doanya. Kemudian yang ketiga, qira'atu suratul qadar, thalathan, wa ayatil kursi, wa qul huwallahu ahad. Sunnah ketika selesai berwudu membaca surah Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu 3 kali. Kemudian ayat kursi. Kemudian juga qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Yang keempat, salatu sunnatil wudu. Sunnah kita untuk salat sunnah wudu habis selesai wudu. Wahia ba'dal wudu, setelah wudu. Bihaitsu tunsabu ilaihi wa yaqra'u fiha suratayil kafirun wal ikhlas wa tandariju fi ghairiha. Nah, kemudian ya sunnah wudu. Sampai kapan? Sekira belum kering. Sekira belum kering bekas kita wudu itu masih kita disunahkan untuk berwudu. Kemudian watan dari jufi gairiha, artinya sholat sunnah wudu ini bisa digabung dengan sholat yang lainnya. Artinya begitu kita wudu kemudian masuk masjid, nah itu bisa digabung niatnya. Bisa niat sholat sunnah wudu, plus dapat kita tahiyatul masjid. Atau mau sholat duha, habis wudu ini, niatnya apa? Niatnya sholat sunnah duha. Apakah dapat niat sholat sunnah wudu? Dapat, karena habis wudu. Dan pas kita juga mau sholat duha. Nah, begitu. Kemudian, yang ke-8. Ats-tsaminu as-sunanul ammah fil wudu. Sunnah-sunnah yang umum. Secara umum di saat berwudu. Apa saja? Nah, yang pertama, istiqbalul kiblat. Menghadap kiblat, bagusnya kalau wudu. Kemudian, al-julus. Duduk. Ada sebagian sekarang masjid itu menyediakan tempat wuduknya itu ada tempat duduknya. Itu memang sunnah seperti itu. Bagus yang seperti itu. Kalau berdiri bagaimana? Boleh saja. Tidak sampai berdosa juga sih. Cuma ini kan kita lagi membicarakan sunnah. Sunnah. Nah. Kemudian yang ketiga, tarku nafdil ma. Yang ketiga, sunnah juga adalah tidak mengibaskan air selesai wudhu. Nah, itu. Yang keempat, al-iqtisadu fil ma. Ay adamul israf fil sab, yaitu tidak berlebihan dalam menggunakan air di saat wudhu. Nah, ini kerannya semuanya dibuka. Full, deras. Habis airnya nanti. Tidak sih habis, cuma berlebihan. Itu namanya israf. Artinya secukupnya kalau pakai berwudhu airnya. Yang kelima, alla yatakallama, tidak berbicara di saat berwudhu. Yang keenam, wad'u ma yaghtarifu minhu an yaminih wa ma yasubbu minhu an yasarih. Yang keenam, kalau ada orang yang nuangkan, meletakkan artinya begini. Kalau ada orang yang menuangkan itu diposisikan di kanan. Tapi kalau dia mencedok, dia cedok air tempat dia wudhu, maka posisikan sebelah kiri. Jadi kalau dia misalnya pakai ember, embernya sebelah kiri kalau dia cedok sendiri. Tapi kalau ada orang yang nuangkan, nah orangnya itu sebelah kanan waktu dia wudhu. Begitu. Kemudian yang ketujuh, al-muwalatu bihaitsu yaghsilul adwa tsaniya qabla jafafil udwil awal ma'itidalil hawa wal mizaj waz zaman. Yaitu mualat berkesinambungan. Dia basuh anggota wudhu yang kedua
sebelum kering anggota wudhu yang pertama. Itu artinya mualat, seukuran belum kering. Berserta dengan udara yang normal, cuaca yang normal, waktu yang normal gitu. Yang kedelapan, alla yaltima wajhahu bil ma'. Jangan melemparkan air ke wajah. Artinya ketika wudhu jangan ambil air terus bus langsung kena mukanya itu di bahasanya dilemparkan ke wajahnya itu sampai basah bajunya. Nah, itu jangan seperti itu sunahnya. Yang kesembilan, ayatawaqqar rasyash fayajlisu fi mahalli la yanaluhu rasyash fihi. Yang kesembilan yaitu menjaga jangan sampai kepercik, kena percikannya. Maka dia duduk di tempat yang sekiranya air wudhunya itu tidak mercik ke dia. Itu juga sunnahnya. Ke-10. Oh, banyak sekali ini ya. Yang ke-10, tarkul isti'anah fi sabbi illa li'udrin. Tidak minta tolong dalam berwudu itu ketika menuangkan air itu. Nah, itu karena kecuali ada uzur, kecuali memang dia sakit, tidak bisa diwudukan, harus diwudukan. Nah, itu tidak apa-apa, minta dibantu. Tapi kalau minta dibantu di saat wudhu tanpa ada uzur, nah itu makruh yang seperti itu. Boleh-boleh saja, cuma makruh. Bagusnya jangan. Yang ke-11, tarkut tanshif illa li'udrin. Yang ke-11, tidak dikasih handuk. Artinya tidak meninggalkan mengeringkan. Artinya tidak dikeringkan habis wudhu itu, kecuali ada uzur. Yang ke-12, tarkuz ziyadah ala thalathin. Tidak usah sampai 4 kali. Cukup 3 kali. Yang ke-13, alla yanqusa ma'u wudu'ihi an muddin. Air wudhunya tidak kurang dari 1 mud. Yang ke-14, 1 mud itu berapa ya? 1 mud itu 1 ciduk itu ya. 1 mud, 1 cedok itu. Nanti coba cari ukuran mud itu. Yang ke-14, istishabun niyah ila akhiril wudu. Nah, yang ke-14 ini dia tidak berubah niatnya sampai di akhir dia berwudu. Nah, itu. Artinya tidak sampai membatalkan niatnya sampai akhir wudu. Artinya jangan sampai kalau ada temanku datang aku batalin wuduku. Nah, jangan sampai seperti itu. Batal nanti wudunya. Kemudian wa yustahabul wudu li iradatin naum wa li qiraatil Qur'an wa li huduri majlisil ilm wa dzikir wa li ziyaratil qubur wal baqa'i 'ala at-taharati da'iman wa tajdidil wudu wa kullama ahdatha tawaddaa. Disunahkan juga kita berwudu ketika mau tidur, ketika baca Al-Qur'an, kemudian kalau menyentuh tidak boleh ya. Menyentuh Al-Quran tanpa wudhu nggak boleh. Kalau bacanya tanpa wudhu boleh. Baca kan bisa tanpa menyentuh. Hafalan mungkin, atau dia lihat mungkin di dinding atau di mana. Kemudian untuk menghadiri majelis ilmu sunnah wudhu. Menghadiri majelis zikir sunnah wudhu. Kemudian untuk mau ziarah kubur sunnah wudhu. Kemudian juga sunnah selalu ada dalam keadaan berwudhu. Artinya wudhunya selalu ada. Sunnah itu bagus. Sunnah juga memperbarui wudhu. Masih punya wudhu, tapi wudhu lagi. Sunnah. Wa kullam ahdatsa tawaddu'a. Setiap kali dia berhadas, dia berwudhu, itu bagus. Orang yang senantiasa dalam keadaan berwudhu, itu bagus. Kemudian syurutul wudhu. Nanti kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala.